Ya, terima kasih Tirsa for the introduction dan salam kenal kepada teman-teman mahasiswa yang meluangkan waktunya ya di hari di hari Sabtu ini untuk mendengarkan sharing session dari saya. Iya, topik pembicaraan hari ini adalah apa sih yang kita perlu tahu sebelum dropping your CV ke startup companies gitu kan ya. Jadi aku mungkin di sesi hari ini aku mau beri sedikit gambaran luasnya secara makro seperti apa sih startup companies dan digital ekonomi sekarang ini, dan juga mungkin beberapa tips untuk buat CV gitu ya. Oke, so aku mungkin introduce myself dulu bagi teman-teman yang belum kenal sama aku. Kayaknya banyak sih yang belum kenal sama aku ya. Tapi aku is really grateful untuk bisa berpartisipasi di acara ini untuk berkenalan sama teman-teman mahasiswa. Nah, ini sedikit introduction aja. Saya sendiri sebenarnya masih baru banget kalau di dunia e-commerce gitu ya, atau di dunia internet companies, karena aku baru join ke Lazada itu tahun 2019. Sebelumnya aku dari industri yang totally different gitu kan ya. I was from consulting, I was in the manufacturing company, I was also in a technology companies gitu kan. Dan aku memang kalau dari segi scope of recruitment-nya, aku memang cukup spesifik. Kerjaanku memang purely di talent acquisition atau recruitment, tapi mungkin aku expansion lebih banyak ke geographical gitu. I've been recruiting people untuk Southeast Asia dan juga untuk di luar Southeast Asia, Asia Pacific at large gitu ya, untuk India, untuk Turki, untuk bahkan untuk sebelum aku juga pernah recruiting sampai ke Brazil dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sedikit background tentang aku. So kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai karir atau mengenai dunia e-commerce, itu bisa connect aja ke LinkedIn aku atau follow my LinkedIn gitu ya for more information. Right. Mungkin ini sedikit introduction tentang aku. Mungkin gantian kali ya. Aku pengen tahu nih tentang teman-teman yang ada di sini. Mungkin Mbak Tirsa bisa kasih kuliah yang pertama ke teman-teman. Oke, siapa nih kira-kira yang mau kenalan langsung sama Bu Ratna di sini? Kita lihat ada mungkin siapa dibuka aja. dulu pollingnya. Ya. Oke. Silakan. Oke, sudah terlihatkah pollingnya? Oke. Ya, silahkan dipilih biar tadi kan aku sudah mengintroduce myself gitu ya. Mungkin boleh dari teman-teman juga coba mainkan pollingnya. Jadi aku tahu nih, banyak kan dari mana. Undergrads, recent graduates, oke. Udah ada pengalaman juga nih. Oh, udah ada yang udah pengalamannya lebih dari 2 tahun. Oke. Banyak kan dari undergraduate ya, bukan master degree ya, kelihatannya ya di sini. Masih jiwa-jiwa muda yang semangat nih Bu Ratna berarti. Iya, tapi memang to be honest, recent graduate ini menurut aku sih dari segi dari segi behaviornya, kecepatan untuk belajar dan lain sebagainya memang jauh lebih cepat sih dibanding zaman-zaman aku yang udah tua gitu ya. Jadi ini banget kayak terhadap teknologi itu cepat banget belajarnya. Oke, udah pada survei ya. Jadi paling banyak tuh memang masih kuliah ya sekarang ini ya, aku bisa lihat ya. Oke, dan juga ada beberapa yang baru lulus gitu. Oke, nah kita lanjut ke topiknya lagi. Ini aku akan share lagi untuk topik pembicaraan hari ini. Yang pertama adalah aku pengen kasih tahu dulu sedikit gambaran mengenai landscape dan opportunity yang ada di digital world yang sekarang ini. Jobsnya tuh seperti apa sih gitu kan? Nah, mungkin supaya kita lebih tahu lebih lanjut mengenai kondisi yang ada, aku mau tarik ulur dulu nih ke historinya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? So sebenarnya ini sekarang ini kita lagi dalam masa industrial revolutions gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata kayak Industrial 4.0 atau Indonesia 4.0 yang lagi dijalankan oleh pemerintah sekarang ini gitu kan ya. Salah satunya yang Kampus Merdeka ini juga adalah salah satu dari inisiatif untuk payung besarnya Indonesia 4.0 yang grandeur initiative-nya gitu kan ya. Tapi basically dunia itu secara historical kita sudah mengalami kok industrial revolution from time to time, dari yang pertama kali gitu kan ya ke waktu pertama kali diciptakannya
mesin uap gitu kan ya, sampai sekarang ini gitu kan yang sudah more advanced gitu kan ya. Tapi basically kalau terhadap people tuh efeknya apa sih? Basically akan ada new requirement of workforce dan new requirement of infrastructure. Efeknya ke people apa sih gitu kan? Efeknya akan ada job opportunities, akan di efisiensi itu akan sangat dibutuhkan. Kita akan perlu labor yang lebih efisien cara bekerjanya, nggak bisa yang labor yang seperti sebelum-sebelumnya, dan yang pasti juga consumer gitu kan ya, consumer welfare akan menjadi hal yang akan menjadi topik yang akan menjadi lebih penting. Nah, hasil dari semua ini adalah job polarization. Job polarization itu apa sih? Ini aku akan share di next slide. Oke, job polarization itu adalah sebelum aku masuk ke job polarization, aku mau masuk dulu ke digital economy di Indonesia nih. Indonesia itu sebenarnya kalau berdasarkan hasil dari Google Temasek Report, kita ini yang growth-nya paling tinggi, teman-teman. Dari segi growing internet economy ketimbang negara-negara di Southeast Asia lainnya gitu kan. Ini berdasarkan report Temasek tahun 2019 sebenarnya. Jadi mungkin tahun 2020 sudah ada, teman aku belum baca lebih lanjut, tapi I think the projection is still high. Kenapa sih Indonesia jadi yang paling tinggi gitu kan ya? Karena Indonesia itu secara ekonomi aja kita the largest economy di Southeast Asia. Kita juga growing dari segi dari segi middle class-nya gitu kan ya. Dan secara populasi kita adalah keempat paling besar di dunia. Make sense juga kita adalah keempat paling besar pengguna internet gitu kan, karena adopsi internetnya juga cukup cepat gitu, dengan 68% internet penetration ini berdasarkan statistik tahun 2020. Nah, jadi dengan adanya kondisi ini, secara ekonomi itu kita sangat promising gitu ya, dengan adanya growing digital digital user, kemudian teman-teman mahasiswa yang juga semakin fasih dan juga jadi accelerator gitu kan ya untuk peningkatan ekonomi. Tapi masalahnya kita kan tadi sempat ngomongin job polarization ya. Jadi job polarization itu kan kita sempat bicara tentang perubahan pekerjaan, perubahan tipe pekerjaan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita kan tadi di presentasi aku sebelumnya adalah Indonesia itu sekarang ini udah naik ya, udah naik kelas dari low middle income country jadi upper middle income country. Kita udah naik kelas itu per tahun 2020 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat reportnya di World Bank. Jadi kriterianya itu maksudnya apa sih kita naik kelas ini? Artinya pendapatan per kapita kita tuh meningkat gitu, sehingga sehingga kita bisa dibilang sudah jadi negara yang ada di upper middle income seperti itu. Nah, yang terjadi adalah di yang populasi ini bisa dilihat ya, bahwa terjadi banyak banget high skill workers-nya itu naik banget. Middle skill workers-nya mungkin agak turun dikit gitu kan. Middle skill itu yang kayak gimana sih? Mungkin yang kayak data entry, data yang kayak yang kerjaan-kerjaan yang kayak gitu. Itu masuk ke middle income. Yang jelas di antara yang lainnya low income workers-nya itu turun banget kebutuhannya. Jadi naik banget kebutuhan yang high skill workers. Apalagi kalau udah di high income ya. Itu yang pasti kebutuhannya akan kebutuhan high skill workers-nya akan lebih tinggi, dan ini lebih sedikit kelihatannya kalau dari dibanding yang ini karena di negara yang masuk ke dalam high income country populasi yang high skill workers-nya biasanya udah banyak gitu kan, jadi perubahannya nggak terlalu signifikan. Sedangkan untuk negara seperti Indonesia yang ada di antara dua ini gitu kan ya, itu memang akan terjadi lonjakan kebutuhan untuk pekerja-pekerja yang high skill workers. Masalahnya di Indonesia itu banyak banget population yang tidak literate, bahkan untuk ini berdasarkan report dari ini ya, kalau nggak salah dari ILO, dari OECD. Jadi kalau dibandingin OECD countries dan juga bahkan Vietnam gitu ya, Vietnam ini yang paling bagus sih sebenarnya. Kalau di antara dari report yang aku ambil ini ya, jadi nomor satu itu adalah pakem yang berdasarkan OECD standar untuk orang-orang yang dianggap literate.
literate itu nggak cuma bisa baca tulis ya, tapi termasuk kayak matematika dasar dan lain sebagainya. Indonesia itu adalah yang paling rendah kalau di sini dari studi ini. Kita tuh apa namanya, walaupun teman-teman yang sudah atau penduduk Indonesia yang sudah bersekolah pun itu masih, kalau ikutin tesnya berdasarkan standar OECD itu kita masih banyak yang cuman di level 1. Bahkan untuk ini, karena ini studi ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah sekolah gitu. Jadi masih di level 1 gitu, padahal mereka udah sekolah. Sedangkan kalau di negara-negara lain, biasanya kalau yang udah sekolah itu paling banyak di level 3 minimal gitu. Jadi ini adalah apa namanya? Ini menunjukkan suatu problematik yang sangat mendasar di Indonesia, bahwa Indonesia itu kekurangan orang-orang yang punya kemampuan literasi yang baik gitu ya. Nah, ini proyeksi dari ini apa sih? Populasi dari Indonesia itu yang punya high skill worker itu hanya di bawah 10%, which is very low. Dari 200 juta orang, cuma 20 juta yang dianggap high literate gitu ya. Jadi sedangkan industrinya naik terus, kebutuhan orangnya itu naik gitu kan, kebutuhan industrinya berkembang, kebutuhan orang-orang yang punya kemampuan juga naik gitu kan. Nah, ini kalau misalkan ini berkelanjutan terus gitu kan, 9 juta kita bakal kekurangan 9 juta orang gitu loh untuk untuk di tahun 2030 ya, ini proyeksinya menurut report Conferry, kita akan kekurangan shortage of people gitu loh, dengan jumlah yang cukup masif 9 juta orang gitu kan ya. Kemudian kita akan rugi secara secara opportunity cost itu bisa sampai 44 ini US dollar ya, bukan rupiah ya, 44 juta billion, bayangin sebanyak itu kerugian yang akan dialami oleh Indonesia karena kita kekurangan pekerja gitu ya yang berkualitas, dan itu akan mengurangi opportunity cost di Indonesia itu sampai 19%. Dan aku rasa ini juga salah satu alasan kenapa dari Menteri Pendidikan menggalakkan kampus merdeka dan lain sebagainya adalah untuk meningkatkan ini semua gitu teman-teman. Jadi aku yang rasa kita ini bersama-sama sebagai warga negara Indonesia untuk memajukan Indonesia gitu ya ujung-ujungnya. Nah, seperti itu. Oke, ini sebelum aku ngomongin topik ini lebih lanjut, coba Mbak Tirta bisa masuk ke pooling ke yang nomor 2 dan 3. Oke. Coba dijawab poolingnya, aku pengen tahu sih kayak pendapat teman-teman kerja di e-commerce, startup, dunia digital itu kayak gimana sih gitu. Oke, fast pace, fun, dynamic. Oke. Tadi pertama yang paling pertama keluar fun gitu ya. Begitu lama-kelamaan yang fast pace sama dynamic yang lebih banyak ya. Oke, kayaknya udah pada ambil pooling semua atau sebagian besar sudah mulai pooling. Oke, fast pace dan dynamics. Oke. Alright. Oke, yuk kita lanjut ke pooling yang ketiga. Mbak Tirsa, silahkan. Oke, aku pengen tahu nih dari masing-masing teman-teman, karir prioritasnya apa sih? Satu, kalau achievement itu aku pengen achieve something gitu. Aku pengen pengen punya misalkan the best, jadi the best apa gitu. Kalau affiliation, gue pengen punya network yang luas. Gue pengen punya koneksi yang luas gitu kan. Kalau power gitu, gue pengen di-recognize gitu sebagai misalkan sebagai top apa gitu kan, atau sebagai being part of something yang memang ini. Kalau autonomi, gue pengen punya flexibility, gue pengen punya cara kerja gue sendiri gitu kan ya. Kalau misalkan purpose ya basically I want to be part of something yang that is larger gitu kan ya, something yang impactful gitu. Kayak gitu. Aku pengen tahu sih dari teman-teman kira-kira apa sih yang mau dicapai nih dalam karir. Oke. Oke, paling ini ya, ini achievement sama purpose ini rebutan nih ya kayaknya. Kayaknya teman-teman pada ambisius nih ya ternyata nih ya teman-teman di sini 102 partisipan yang ada di sini gitu ya. Cukup ambisius gitu ya. Oke. Oke. Alright. Jadi kalau achievement itu ya I would like to improve
accomplish something yang meaningful gitu. Kalau affiliation aku pengen punya network, pengen punya koneksi, pengen memperluas koneksiku gitu. Kalau power ya aku pengen dapat status dan recognition-nya gitu kan ya. Autonomy, I want to work flexible, punya flexibility dalam berbagai macam ya, bisa dari cara kerja, dari waktu gitu kan ya. Kalau purpose ya basically aku mau being part of something bigger dan impactful gitu. Oke, udah 89% yang participate, aku rasa sudah cukup. Oke, terima kasih nih untuk teman-teman mahasiswa yang udah sharing hasil poll-nya. Kenapa sih aku tanyain hasil poll ini sebelum aku ngomong ke slide yang ini gitu kan ya? Aku pengen check and balancing aja nih gitu kan ya. Jadi basically kan pertanyaannya apakah kalian karir ready atau enggak nih gitu kan? Sudah siap belum nih gitu. Nah, tadi kan pertanyaan yang sebelumnya kerja di startup tuh kayak gimana sih gitu kan? Sebagian besar menjawabnya dinamis sama fast pace gitu kan. Berarti kalau dinamis sama fast pace itu kan artinya lingkungannya itu akan terus berubah-ubah, fast pace dan berubah-ubah sehingga kita harus cepat kan menghadapi dan catch up sama perubahan yang ada. Sedangkan kalau dinamis itu organisasinya itu kan nggak akan kayak zaman dulu ya, secara hierarki gitu kan. Bisa aja nanti kalian harus kolaborasi sama tim A, besok dengan tim B, atau lusa dengan tim A dan tim B, atau minggu depannya lagi dengan tim yang berbeda gitu kan ya. Nah, dari hasil polling kalian sendiri juga mungkin kalian sudah menyadari gitu, apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini gitu kan ya. Terus untuk tadi yang pertanyaan yang ketiga kan pertanyaannya adalah kalian mau apa sih yang menjadi ambisi kalian gitu kan ya. Ada yang bilang achievement, ada yang bilang purpose gitu kan ya. Paling banyak di achievement sama purpose, tapi itu aku rasa menunjukkan bahwa generasi teman-teman sekarang ini memang cukup melihat karir itu kalau dari Maslow hierarchy of needs, kalian tuh udah bukan di yang bawah pencariannya. Kan kalau Maslow hierarchy of needs itu yang paling bawah itu basic needs gitu ya. Kayaknya udah bukan itu. Tapi udah yang paling top nomor 2 atau top 1 dari hierarchy of needs-nya gitu kan ya. Itu yang kalian cari gitu kan ya, dari segi impact, dari segi actualizations, dan lain sebagainya. Nah, menyambung ke sini adalah aku mau mentranslate dari hasil survei teman-teman itu bahwa satu, when it comes to working in the current situations gitu kan ya, yang namanya personal branding itu paling penting gitu. Sekarang ini opportunities, informasi, privacy itu udah hampir bisa dibilang kayak jadi bukan jadi apa ya, udah jadi hal yang disebarluaskan gitu ya, semua orang bisa dapat informasinya gitu. Tapi kalian harus mengerti bahwa di dalam dunia kerja itu ada yang namanya work ethics dan professionalism. Apa yang bisa di-share, data privacy dan lain sebagainya itu it is becoming more important gitu. Karena sekarang ini orang karena kita hidup di teknologi yang seperti ini mulai area ini mulai jadi abu-abu gitu loh. Kayak gitu. Ya kan? Jadi itu menjadi hal yang penting. Kedua, dari segi komunikasi yang tadi seperti bilang dinamis sama fast pace. Kita harus bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi yang cepat dan baik, dan juga harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan siapa audiensnya dan dengan tepat gitu kan ya. Kemudian critical thinking dan problem solving udah pasti gitu kan ya, dengan fast paced environment dunia dan dinamis gitu kan ya. You need to have this gitu. Dan ini juga agak berkorelasi sama cognitive ability-nya kita, which is something yang sebenarnya agak lacking di Indonesia kalau berdasarkan hasil OECD report yang tadi ya. Tapi ya, this is something that we can improve on gitu dengan cara keep on learning, continuous learning dan lain sebagainya. Kemudian team collaboration yang tadi aku bilang, hari ini kerja sama tim A, besok sama tim B, lusa sama tim C, besok-besokannya lagi sama tim A sama tim C, gitu kan. Jadi bisa plug mix and match, plug in and plug out gitu loh. Dan banyak akan banyak banget project based gitu kan daripada hierarchical based kind of work gitu. Jadi ini sangat penting. Kemudian digital teknologi ya udah pasti ya. Dengan teman-teman aja yang sekarang ini kayaknya lebih canggih dari saya gitu kan ya, untuk menggunakan digital teknologi gitu kan ya. Udah biasa banget pakai handphone gitu. Mungkin dari
sejak teenage juga udah menggunakan digital teknologi. Jadi this is becoming more important. Tapi yang paling penting di sini adalah keep on learning new things sih. Karena kita digital teknologi itu selalu akan ada yang baru dan selalu harus di update terus gitu ya. Kayak software update-nya kita aja gitu untuk di handphone kita gitu kan ya. Kalau nggak di-update lemot kan. Gitu sama kita sebagai manusia juga kita harus terus menerus kayak mengupdate digital teknologi ini gitu kan. Leadership. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa, leadership itu kadang-kadang analoginya itu lebih ke arah, orang-orang yang udah level manager nih, orang-orang yang udah di level ini leader gitu kan, mereka mesti punya directions dong, company-nya mau dibawa kemana gitu. Kalau enggak, kita kan juga bingung gitu. Tapi sebenarnya kalau di dunia digital sekarang ini, leadership itu starts from masing-masing orang loh, gitu. Karena semakin banyak ide-ide itu bottom up gitu. Nggak harus dari atas yang turunin gitu kan, nggak harus top down. Dan itu satu. Kedua, it's not only about leading a team gitu kan. Leadership itu about leading yourself gitu. Dari sekian banyak kerjaan dan perubahan yang akan ada, you have to be able to prioritize gitu kan. Yang mana nih yang mesti gue kerjain duluan, yang mana yang ini, yang mana yang lebih impactful, yang mana yang ada deadline-nya dan lain sebagainya, dan yang mana yang ada value chain-nya. Value chain-nya misalkan kalau gue nggak kerjain ini, orang yang setelah gue itu nggak bisa ngerjain gitu. Jadi yang ini gue mesti prioritasin. Yang mana yang lebih gampang dikerjain, yang mana yang lebih susah. Jadi leadership itu is not about leading people, tapi leading yourself juga. Dan juga at times when you are doing teamwork and collaboration, you have to coordinate with different people and it requires leadership ability gitu. Kemudian global intercultural fluency udah jelas ya. Kayaknya kalau zaman sekarang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, you'll be doomed gitu kan ya. Apalagi kalau masuk ke korporasi yang cukup besar gitu. Bahkan ada beberapa korporasi yang membutuhkan bahasa lainnya gitu kan ya. Dan bukan cuma masalah kemampuan berbahasa sih. Ini juga masalah mengerti bahwa culture di setiap negara itu beda-beda. Karena sekarang ini kita akan dalam kerjaan day to day aja kadang-kadang kita harus berinteraksi sama teman-teman misalkan dari Singapura, dari Malaysia gitu kan ya, dari Vietnam dan lain sebagainya gitu kan. We need to coordinate with people from different culture and we need to understand them gitu. Dan yang terakhir yang tadi aku pengen tanya, career priority teman-teman apa sih? Nah, itu akan relate ke career management-nya kalian gitu. Kalian mau jadi tapi ini sih ada banyak dysfunctional beliefs gitu ya about career management, kayak follow your passions gitu, you have to figure out what you want to do gitu kan ya, and then yang kayak you have to always be a better version of yourself gitu kan, yang kayak gitu-gitu. I think it's if you kalau teman-teman ada waktu boleh coba baca-baca buku yang namanya Design Thinking Yourself. Itu salah satu profesor dari one of the prominent university in the US yang bikin bukunya. Intinya adalah, I think a lot of people itu sebenarnya nggak punya passion, belum tahu passionnya tuh kemana sebenarnya. Dan hanya 20% yang tahu sebenarnya, in reality gitu. Jadi, don't beat yourself too much, tapi juga don't let yourself sway gitu loh. Kayak, do not put control towards yourself gitu. Yang paling penting di sini adalah gitu kan, what starts where you are gitu kan, yang pasti do what you can do and use what you already have, itu dulu aja gitu. Seperti itu sih untuk yang bagian ini. Nah, ini kira-kira penjelasan secara umum, secara landscape, opportunity yang ada di market itu seperti apa, kebutuhan yang dibutuhkan oleh market itu adalah orang-orang yang seperti apa. Nah, kita main game lagi. Ini ada kayak ini game aja sih. Belum tentu juga benar, tapi I think it's good to check gitu ya. Oke, mungkin kita coba kasih pool lagi untuk teman-teman. Kira-kira aku pengen tahu nih, teman-teman di sini banyak kan masuk ke kategori yang helping, building, creating, organizing, atau thinking nih. Silakan Mbak Tirsa bisa di-share poolingnya. Yang ini nggak ada pollingnya, Bu. Cuman ada 3 tadi. Oh, cuma ada 3 tadi. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ini, kalau teman-teman tahu nggak caranya kalau di LinkedIn ini,
di LinkedIn, sorry, di Zoom ini kalian bisa pilih, annotate seperti ini nih. Coba bisa nggak teman-teman, misalkan, ini aku kasih contoh aja ya, teman-teman buletin. Ayo, yang annotate ini, jadi kalau kalian ada di fungsi function itu ada namanya annotate, bisa diklik terus kalian pilih, kalian lebih kemana. Bisa cari juga mau pilih warna yang apa, silahkan. Ayo, boleh kita main dulu sedikit di sini, biar pada nggak bosen dengerin aku ngomong terus dari tadi. Ya. Teman-teman, atau kalau mungkin kesulitan untuk annotate, bisa ketik aja di chat. Boleh diketik di chat juga, betul. Ayo, aku pengen tahu sih. Enak kan annotate sih, jadi kan bisa sekalian main nih di screen-nya gitu. Betul. Oke, aku pilih warna, aku pilih sendiri, aku juga coba jalan ini ya. I hate working alone. Enggak, aku enggak hate working alone. Aku sukanya working with people, jadi aku no. Terus, do you like to work with machine or tools? Aku suka, tapi juga nggak suka. Cuman aku coba, nggak suka dulu, aku coba tanya yang lain. I'm an artistic or creative. Lumayan sih, cuman kayaknya nggak sekreatif itu. Terus, do you have things, do you love to do things in order? Aku definitely enggak. Terus, do you things carefully and take your time? Ini salah eja nih, kayaknya things ya, berpikir ya, bukan things ya. Do you think carefully before you make decision? Iya. Aku kayaknya kalau nggak building, aku thinking sih. Kayaknya aku lebih ke thinking. Oke, ini kayaknya belum pada main nih teman-teman. Apa yang diragukan? Ini ada banyak sih Bu di chat box. Ada banyak ya di chat box ya. Rata-rata itu creating, ada thinking juga, lumayan beragam. Ada building. Ya. Oke, kayaknya lebih gampang di chat ya. Oke, ya udah. Ini untuk main-main aja sih, nggak bener-bener juga gitu kan ya. Ini ya, we just do some fun check gitu ya untuk teman-teman. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, CV yang udah ditungguin sama teman-teman ya, cara bikin CV yang menarik. Oke, mari kita lanjut. Ini aku hapus dulu annotate aku. Oke, nah untuk bikin CV sendiri, basically sih nothing new gitu kan ya. I think untuk teman-teman di sini juga udah banyak CV template yang bisa dipakai gitu kan ya. Jadi aku nggak bakal terlalu banyak, nggak akan terlalu lama untuk ngomongin ini, quick aja. Basically pertama, tips untuk masuk ke e-commerce ini, kemarin sempat my team member Samuel Ray, kalau teman-teman pada tahu, dia sempat jadi narasumbernya untuk topik ini yang kita publish di beberapa media, salah satunya Jawa Post. Jadi basically dari sini tipsnya untuk masuk ke e-commerce adalah satu, tahu dulu tentang diri sendiri maunya kerja apa dan maunya ngapain, itu dulu. Kedua, bikin CV yang memang menarik dan sesuai gitu kan ya. Ketiga, ya kalau kamu diundang interview, be prepared gitu kan. Keempat, always be honest to yourself gitu. If you're not being honest to yourself, you're just don't let yourself living in a lie gitulah ya intinya. Apalagi sekarang ini kayaknya di zaman sekarang ini ada yang namanya apa sindrom tuh, imposter syndrome gitu ya, yang semakin lama semakin meningkat dengan adanya sosial media gitu ya, yang jadinya orang tuh kayak jadi lengah kali ya, karena begitu banyak informasi-informasi yang sebenarnya nggak benar-benar benar sih gitu, dan orang-orang tuh kayaknya terlalu mempercantik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terus yang terakhir, terus yang kelima, salary is not everything gitu. I think the main purpose ketika memulai karir itu put this as the least priority gitu kan ya. Dan yang keenam yang pasti you have to continue learning gitu. Ini kalau tertarik mau baca artikelnya bisa baca di ini, saya ada share ininya, linknya, atau juga bisa Google gitu kan ya. Ini kemarin yang share my colleague Samuel Ray. Oke, lanjut, do and don'ts to your CV. 1, do. Maksimal 2 halaman, please. Jangan lebih banyak dari itu. Kalau 5 don'ts udah pasti, kalau 5 halaman tuh udah berlebihan banget. 2, make it to the 5th second. Maksudnya apa sih?
make sure kalau recruiter baca itu dalam waktu 5 detik udah kebaca. Kamu tuh mau ngomong apa? Yang mau di-highlight tuh apa? Gitu. Ini termaksud apa sih? Misalkan termaksud gini, yang mau diprioritasin apa? Pasti historical gitu kan ya. Jangan dari yang lama ke yang baru, tapi dari yang baru ke yang lama. Itu logical aja sih gitu kan ya. Terus jangan kasih terlalu banyak informasi yang nggak penting gitu kan. Terus use keywords gitu yang relevan terhadap pekerjaan kamu gitu kan ya. Terus Terus tell a convincing stories about yourself dan explain the job impact. Gak cuma to-do list-nya doang. Ini ada satu format namanya XYZ yang nanti aku akan share di slide berikutnya. Terus be honest, never lie in your CV. Terus yang ini yang pasti don'ts ya, ini ya, jangan kayak desainnya jelek, pakai warna-warna nggak jelas gitu kan, yang over the top of kata-kata yang over flowery dan nggak ada faedahnya gitu, bukan nggak ada faedahnya, nggak menambah esensinya gitu kan ya, kemudian typo dan juga half-hearted applications gitu. Ini don'ts-nya. Oke. Nah, CV XYZ itu apa sih? X-nya itu adalah what you achieve by doing what with what impact gitu. Itu XYZ. Ini adalah salah satu format yang di-share sama salah satu Google Recruiter. Jadi ini biasa aja kayak misalkan member of leadership for tomorrow society gitu kan. Oke, it's good to share that in your CV, tapi it doesn't really nggak bunyi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan you mention like selected as one of 275 for this 12-month professional development program for high achieving diverse talent, itu kan akan lebih bunyi lagi. Tapi akan lebih bunyi lagi kalau teman-teman bisa nambahin based on leadership potential and academic success. Berarti kan kamu dipilih itu karena kamu ini gitu kan ya. Contoh yang kedua kayak won second place gitu kan. Ini lebih bagus won second place out of 50 gitu kan ya. Nah, ini won second place out of 50 dengan melakukan apa gitu. Ini adalah salah satu contoh CV format yang baik gitu untuk di-highlight. Kemudian kemudian apakah dengan CV aja cukup gitu kan ya. Satu, ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Gary Benson, kayak lose the resume, land the job gitu ya. Basically satu, know thyself. Sekali lagi, tahu diri sendiri dulu. Kamu tuh sebenarnya strength-nya apa, weakness-nya apa, purpose-nya apa, yang motivate kamu tuh apa, culture apa yang bakal masuk ke yang sesuai sama kamu gitu. Karena nggak ada when it comes to culture fit itu nggak ada salah dari personalnya ataupun dari lingkungannya, it's just culture gitu, ya kan? Kayak orang Indonesia gitu kan, culture-nya akan berbeda dibanding orang di Korea di Korea gitu kan misalkan, atau akan berbeda sama orang di US gitu kan ya, belief-nya pun beda. Tapi bukan berarti ada yang benar dan ada yang salah dari satu mereka ya, kita sama-sama benar aja karena kan itu culture gitu kan ya. So know yourself gitu. If you want to land a job in a company, know juga whether you are going to fit with the culture of that company. Kemudian kedua, lose the resume gitu. Yang tadi aku bilang gitu kan, recruiters itu cuman spending paling 5 detik untuk lihat CV. Jadi you have to make sure CV-nya itu memang impactful dan memang tell a story. Seperti itu. Nggak usah bohong, nggak usah ditambah-tambahin dan exaggerating. Seperti itu. Dan terakhir adalah focus on act. Be authentic, making the connections, and give people the taste of who you are. Karena individual masing-masing orang itu unik to themselves. You don't have to copy anybody else, you just be yourself. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir, aku akan menyarankan untuk semua teman-teman, if you are interested, start with an internship aja dulu. Internship itu tujuannya intern ya, bukan untuk making money pada dasarnya. Dan memang kalau sebagai intern itu nggak ada gajinya, yang ada allowance gitu kan ya. Most company di Indonesia adanya allowance. Bahkan kalau startup companies di luar gitu kan, di US mau jadi internnya mereka, intern yang mesti bayar ke perusahaan itu. Soalnya perusahaan itu merasa gue udah invest banyak untuk ngajarin intern-intern ini. Gitu. Jadi if you can start with an internship, itu menurut aku bagus karena you will gain
related experience langsung on the job, tahu jadinya. Juga bisa lihat, oh aku sebenarnya cocok apa enggak sih ada di sini. Kalau nggak cocok nggak ada salahnya juga. You don't need to beat yourself too much gitu kan ya. Kemudian you will be able to learn things yang benar-benar practical. Dan obviously building network juga gitu kan, ke teman-teman sesama internship, ke your hiring managers, ke leadership yang ada di sana dan lain sebagainya. Dan bisa jadi juga pipelining you untuk secure your first job. Biasanya banyak perusahaan yang hiring anak-anak internnya dulu ketimbang hiring dari luar gitu kan ya. Dan you can actually get a feedback gitu kan dari your dari your internship mentor gitu kan ya, how are you doing in your job gitu kan ya, apa yang bisa diimprove dan lain sebagainya, dan yang pasti akan menambah wawasan kamu. Jadi saranku adalah start with an intern gitu. Makanya menurut aku programnya dari Kemendikbud ini bagus banget sih, Kampus Merdeka. Is a very good program untuk memajukan kualitas dari dari tenaga muda Indonesia. Seperti itu. Saya rasa sekian sharing dari saya. Aku mungkin bisa mulai ke sesi Q&A untuk teman-teman yang mau bertanya ya. Silahkan aku kembalikan lagi ke Mbak Tirsa. Oke, terima kasih Bu Ratna atas materi yang telah disampaikan. Ada beberapa hal yang kita perlu ingat nih teman-teman, harus know yourself ya Bu, jangan jadi impostor, terus we don't need to become anybody else, just be ourselves gitu ya. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau mungkin komentar bisa langsung ditulis di kolom box, kolom chat maksudnya, chat box, atau bisa gunakan fitur raise hand. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Bu Ratna. Dari Osita terkait dengan skill, contohnya seperti apa aja nih Bu sebelumnya yang sudah Ibu Ratna jelaskan mengenai skill? Skill ya, spesifik ke skill. Skill itu aku rasa kalau untuk di ini, kalau tadi kan lebih ke kompetensi ya. Kalau yang tadi aku share ya, Are You Career Ready itu lebih ke kompetensi luasnya. Kalau skill itu lebih spesifik kan ya. Aku rasa skill kalau di zaman sekarang Excel itu udah pasti harus banget. Karena sekarang ini hampir semuanya itu main data. Mengolahannya itu yang paling sederhana dengan Excel. Seperti itu. Jadi kayak Microsoft, bisa bilang Microsoft Office itu secara umum is a very basic skills yang kayaknya harus bisa. Terus skills lainnya, skills berbahasa, which is English communications, I think is a must gitu kan ya. And then untuk skills yang lainnya, aku rasa ya yang aku bisa kepikiran itu. Tapi if you can advance your skill beyond that gitu, misalkan mau belajar SQL atau mau belajar Python, mau belajar R, gitu kan itu silahkan dipelajari aja, nggak apa-apa gitu kan, itu kan sangat berguna sih, seperti itu. Hopefully it answer the questions gitu ya. Oke, ini ternyata ada banyak pertanyaannya ya Bu Ratna. Mungkin aku persilahkan untuk yang raise hand terlebih dahulu. Rozi Suryadi mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang Rozi. Ya, saya mau bertanya, tapi ini lebih ke study case gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa skill yang saya pelajari itu sangat berbeda dengan apa karya yang saya mau. Nah, ketika apply CV gitu, sebaiknya itu tuh dimasukin sebagai nilai tambah atau nggak usah, soalnya nggak relate kan. Jadi ada dua cara gitu. Itu sebaiknya gimana Bu? Oke, sebenarnya kalau kita bicarakan kamu misalkan sudah belajar skills, beberapa skills gitu kan ya, dimasukin ke resume itu hanya paling nambah 2 cm, paling nambah 5 cm ya, atau kayaknya nggak bakal nambah sampai 5 row gitu kan ya. Ya kan. Jadi menurut aku dimasukin aja nggak masalah. Yang penting CV-nya precise gitu. Jangan dan kamu nggak perlu menjelaskan, oh aku mendapatkan skills ini dari mana, itu nggak perlu sih. Langsung aja straight to the point. Kamu punya skillsnya ini. Kalau kamu pengen tahu, kalau kamu pengen menjelaskan bahwa kamu punya skillsnya itu masih beginner atau advance, tulisnya beginner atau advance. Itu nggak akan nambah terlalu banyak gitu kan di ini kamu. Dan aku suka melihat banyak anak fresh graduate yang skillsnya ditaruh gitu kan, row-nya sampai panjang, Microsoft Excel apa terus ada dikasih ratingnya gitu kan.
Aku rasa itu nggak perlu sih, gitu. Unless you are a seasoned profesional di bidang itu, yang mau taruh itu sih silahkan gitu ya. Cuman kalau misalkan menurut aku sih just one liner, list down aja skill siapa, itu udah cukup menjelaskan. Yang penting kelihatan gitu kan, dan jelas gitu. Seperti itu sih. Aku rasa nggak ada masalah, masukin aja skillsnya. Yang penting concise dan jelas gitu. Tepat dan ya tepat dan benar gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Hopefully it's answer the questions ya Mas Rozi. Oke, thank you Bu. Ya, mari. Oke, terima kasih Mas Rozi. Selanjutnya kita ada Anan Rafid. Mungkin bisa show kamera juga ya. Iya, boleh sekali show kameranya. Silakan Mas Anan. Halo. Halo Anan. Ya. Ya. Sebelumnya saya mau izin bertanya, Bu. Jadi kan melalui tadi kan salah satunya kan melalui magang kita bisa mendapatkan pengalaman nantinya untuk melamar kerja. Nah, sebelumnya saya ini itu kayak mau menyampaikan gimana Bu ya, pengalaman saya Bu. Jadi saya ini mau melamar magang-magang gitu Bu. Nah di tempat di tempat magang yang saya lamar tuh rata-rata kayak harus memiliki pengalaman Bu. Nah padahal saya di sini tuh melamar magang untuk mencari pengalaman Bu. Nah seperti itu Bu. Jadi kayak bagaimana sih Bu kayak tanggapan malah kita itu mau nyari pengalaman lewat magang, malah magangnya itu harus persyaratannya memiliki pengalaman begitu Bu. Oke. Soalnya di tempat-tempat startup yang saya lamar juga rata-rata ada yang mencantumkannya requirement itu Bu. Dan waktu saya apply juga kadang-kadang saya nggak lolos gitu Bu. Gitu Bu. Cuman terima kasih. Baik. Makasih pertanyaannya. Saya rasa setiap perusahaan pasti punya punya haknya masing-masing ya, kriteria yang mereka butuhkan untuk siapapun yang akan mereka hire. Itu udah pasti masing-masing perusahaan punya ini. Tapi aku mengerti banget maksudnya dari Mas Anan bahwa sebenarnya kan tujuannya kamu mau intern itu karena kamu pengen mendapatkan pengalaman ya, seperti itu. Jadi aku rasa coba dicari aja sih, karena yang saya tahu di tempat, at least di tempat saya bekerja itu tidak dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan adalah untuk melewati prerequisite dari assessment yang kita sudah cantumkan gitu. Jadi kita memang punya beberapa tes seperti itu ya sebelum masuk ke sesi interview dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dilewati. Jadi kita akan kalau dari kami we will make sure that we are processing candidates seobjektif mungkin berdasarkan dari kemampuan yang memang kita butuhkan dari hasil tesnya mereka, dari hasil tes seperti itu. Hopefully it answer, tapi menurut aku seharusnya ada banyak kok opportunity internship di luar sana yang tidak membutuhkan pengalaman. Dan ya selagi belum mendapatkan opportunity-nya, terus-menerus mengembangkan diri ya. Jadi kembangkan mungkin latihan bagaimana cara menginterview, latihan berbahasa Inggris, latihan technical skills seperti Excel dan lain sebagainya. Itu just improve yourself aja sih menurut aku. You will get there gitu kan eventually. Hopefully it answer your question nih Mas Anan. Terima kasih ya. Thank you so much Bu. Terima kasih jawabannya. Ya, mari. Oke, selanjutnya ada Fana Diba. Halo, selamat siang Bu Ratna. Siang, Mbak Fana. Ya, saya mau tanya nih Bu. Tadi kan sebelumnya di awal sebelum Ibu memberikan materi, Ibu kan memberikan apa ya bisa dibilang itu bisa connect lah kepada Ibu melalui LinkedIn ya Bu ya. Ya, silakan. Saya juga melihat banyak sekali nih kan banyak juga nih sekarang konten-konten creator yang bikin cara-cara tips untuk masuk melalui LinkedIn gitu. Nah, ada nggak sih Bu tips dari Ibu bagaimana kita bisa berkonek dengan baik dengan recruiter melalui LinkedIn? Begitu saja Bu. Terima kasih. Baik. Saran saya beberapa hal sih. Satu, bahwa imagine sebagai recruiter gitu ya di satu perusahaan, itu mungkin dalam seharinya aplikasi yang masuk itu bisa ribuan.
itu processing aplikasi aja udah makan waktu. Message yang masuk dari antara berkoordinasi secara internal juga itu banyak. Belum lagi kita juga perlu social life gitu kan. Jadi aku rasa memang ini bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Tapi bagaimana sih caranya supaya bisa lebih di ini ya. Pertama, if you really want to connect to a person genuinely, kamu bisa mungkin start following, ikutin konten-kontennya, making comment, making ini, itu akan basically, karena gini, dengan kamu making comment dan lain sebagainya, itu akan membuat kamu terlihat dan dan berinteraksi dan terlihat dan juga interested dengan konten yang diberikan gitu kan ya, dengan kamu ikut berpartisipasi gitu kan ya, dengan terhadap conversation ataupun topik-topik yang sedang dibicarakan gitu. Itu bisa jadi salah satu caranya. Kedua ya kalau untuk connect langsung, kadang-kadang ada beberapa orang yang, karena LinkedIn sendiri itu kan punya limitasi ya, cuma bisa connect paling maksimal 20.000 connect 20.000 gitu. Jadi a lot of people pasti akan pilih-pilih juga gitu koneksinya gitu kan ya. Tapi kalau hanya untuk ngomongin konten dan lain sebagainya gitu kan ya, untuk sharing, untuk resharing ataupun commenting, itu nggak bisa dengan siapapun gitu kan ya. Jadi menurut aku kalau kamu mau increase your presence, coba start with ini deh. Kalau memang kamu interested dengan topiknya, jangan ragu-ragu untuk commenting on that gitu. Dan dan kalau misalkan dihubungi, misalkan kamu menghubungi seseorang dan tidak reply ya, kadang-kadang karena itu sih. Karena mungkin yang harus di reply atau message yang masuk ke orang tersebut mungkin jumlahnya masif sekali gitu ya. Dia mungkin nggak punya waktu untuk bisa mengikuti atau meng-follow up ke satu persatu seperti itu. Itu sih saran saya. Dan juga you can also create your own content gitu kan, supaya kamu juga bisa menjadi lebih menarik, bukan ini ya, aku menggunakan kata-kata yang salah. Kamu juga bisa increase your visibilities gitu, seperti itu. Oke, I hope it answer your questions ya. Terima kasih banyak nih pertanyaannya. Baik Ibu, saya terima kasih banyak. Mari. Oke, terima kasih. Ini kita ke chat box dulu. Ini ada yang mau bertanya nih, Bu Ratna. Kalau jurusannya itu nggak linear sama apa yang di-apply, itu gimana ya, Bu? Boleh atau enggak? Terus ini ada yang kalau pengalaman itu harus dicantumin semua atau hanya yang relate aja sama apa posisi yang kita apply itu. Itu gimana, Bu Ratna? Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, kalau jurusan aku rasa bebas aja sih. Aku pengalaman pernah recruiting medical doctor untuk jadi konsultan. Setelah 6 tahun loh kuliahnya ya. Tapi ya setiap orang kan punya ininya masing-masing ya, punya punya passionnya masing-masing gitu kan ya. Jadi I think it's not kalau dari perkuliahan itu nggak masalah sih. Yang paling lebih karena ketika kita meng-hire fresh graduate, we know that we are going to teach them gitu. I know we sebagai dari sudut pandang corporate, kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengajarkan supaya nantinya bisa dikembangkan seperti itu dan bisa berprestasi gitu kan ya nantinya, contributing ke perusahaan. Jadi itu tujuannya untuk meng-hiring fresh graduate. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau experience-nya dicantumkan semua sih menurut saya. Tapi nggak usah panjang-panjang kalau itu memang tidak terlalu relevan. Kasih aja secara historicalnya. Yang mau di-highlight gitu kan ya. Nah, ini juga yang mungkin menjadi satu ini sih. Kenapa aku bilang dicantumkan semua? Karena contoh di perusahaan saya bekerja sekarang, kita melakukan background check dan itu menggunakan vendor gitu. Dia akan cek ke perusahaan sebelumnya dan akan dicek benar nggak orang ini bekerja di sini di durasi seperti ini dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan. Dan semakin banyak perusahaan yang akan melakukan itu juga. Sehingga dicantumkan dia semuanya. Jangan sampai ada gap. Jangan sampai kembali lagi, jangan bohongin CV kamu. Just state as it is. Dan makanya aku juga menyarankan untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, ketika mulai bekerja, ya again, you have to know whether you fit to this job or not. Tapi if you already feel like you are fitting to this job,
stay in the company at least for 15 months. Ini ada satu studi yang aku sempat baca artikelnya CNBC, itu studinya di Amerika, karena ya kebetulan nggak terlalu banyak studi-studi seperti ini di part of the world gitu ya, bahwa untuk orang-orang yang bekerja di bawah 15 bulan dan keluar, itu sebenarnya mereka jeopardizing their career bisa sampai 5 tahun ke depannya. Soalnya itu recruiter itu ngelihat CV itu cuma 5 detik. Jadi kalau begitu lihat, oh ini orang kok pindah-pindah cepet banget, itu bisa langsung di skip. Nggak dapat opportunity-nya gitu. Itu ada tendensi seperti itu. Tapi ada research lainnya juga yang disampaikan di artikel itu. Nanti mungkin teman-teman bisa Google ya. Itu artikelnya CNBC yang aku juga sempat share di my LinkedIn content gitu. Jadi it is something yang aku rasa cukup penting untuk teman-teman mahasiswa, bahwa if you want to be a job hopper, you have to know the consequences juga. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh pergi. Kalau misalnya kamu berasa 3 bulan itu kan masa probation ya, merasa kayak, oh aku nggak cocok di sini, ya udah jangan dipaksain gitu. Tapi if you already feel comfortable, stay at least gitu. Stay where you are, at least for quite some time, so that you can gain that kamu dapat kredibilitasnya gitu. Karena durasi itu akan telling something in your CV juga. Hopefully it answer, kayaknya udah melebar kemana-mana nih aku ngomongannya, Mbak Tirsa. Ya, aku kembalikan lagi Mbak Tirsa, silakan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Ini ada Lili Agustianto nih Bu Ratna yang udah raise hand dari tadi. Silakan Lili. Selamat sore Ibu Ratna. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Lili Agustianto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, silakan. Pertanyaan saya Bu Ratna, saya ingin mengetahui kalau pekerjaan di startup itu minimal usianya itu dari usia keberapa ya Bu Ratna? Usia paling terlambat untuk bisa masuk ke perusahaan company startup. Dan saya juga ingin mau tanya Bu Ratna, bagaimana cara saya sebagai mahasiswa untuk membangun network untuk bisa mendapatkan rekomendasi ke perusahaan-perusahaan. Terima kasih Bu Ratna. Ya, baik. Terima kasih. Aku panggilnya Bang ya, ini kan dari Sumatera Utara. Bang Agus. Iya, makasih Bang Agus. Ya, aku rasa tidak ada batasan sih minimum usia, maksimum usia. Tapi ya basically kalau berdasarkan undang-undang pemerintah kan usia pensiun tuh di umur 55 ya kalau nggak salah sekarang ya. Jadi ya kalau udah usia itu ya kita juga udah usia mendekati itu kita akan mempertimbangkan gitu kan ya, karena kan itu ada banyak tanggung jawab perusahaan juga gitu ya. Aku membicarakan secara ekstrim, tapi aku bisa bilang aku baru saja merekrut seseorang yang beliau itu nggak bisa begitu SMA langsung kuliah karena masalah ya keuangan keluarga gitu ya, sehingga dia kerja dulu, kemudian dia baru lanjut kuliah lagi sambil bekerja, dan aku baru rekrut. Dia memang mulainya jadi agak terlambat ya gitu, bukannya di level yang seharusnya, kalau misalkan di level itu dia harusnya udah di level atasnya satu lagi gitu, cuman karena mungkin dia ada keterlambatan itu jadi levelnya agak di bawah gitu. Tapi kenapa sih kita bisa mempertimbangkan ini, karena memang pekerjaan yang dikerjakan juga cukup relevan sih, seperti itu. Jadi kalau menurut aku batasan usia sih nggak ada secara spesifik, cuman yang akan kita jadi pertimbangan adalah atasan dari level-level di manajer di company kami ini kan memang tergolong muda gitu ya. Jadi ketika kita menginterview, kita juga mungkin akan mempertimbangkan, oh kira-kira nanti bisa nyambung nggak nih chemistry-nya gitu. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan ketika di interview dan assessment-nya ternyata nggak ada masalah, kita nggak membatasi sih batasan usia seperti itu. Hopefully it answer the question ya, Bang Agus. Kak, dan saya ingin tanya yang tadi pertanyaan kedua. Halo Kak? Ya, silakan. Mbak, yang tadi pertanyaan kedua, cara membangun network untuk mendapat rekomendasi bekerja itu bagaimana kalau mahasiswa seperti saya masih mahasiswa? Saya rasa kalau membangun network, start dari network yang terdekat dulu deh. Dosen, dan dosen-dosen itu juga banyak yang sudah profesional gitu kan ya, working profesional. Terus kalau kita bicara soal network sekarang ini, kita dunia digital gitu, siapapun bisa connect ke siapapun sekarang ini.
make use of that platform gitu, build that connections dari LinkedIn. Mungkin yang paling ya media yang sekarang ini paling ini adalah LinkedIn. Tapi dari Instagram juga sebenarnya juga banyak konten-konten creator yang cukup ini ya, cukup oke gitu kan dengan ngomonginnya karir dan cukup kredibel gitu. Terus ya aku rasa bisa berawal dari situ sih, dari yang you have aja dulu from the connection. Kemudian if you wanted to build more connections gitu kan, misalkan kalau misalkan ada akademi, karena sekarang ini banyak kayak acara apa sih itu namanya, aku tiba-tiba lupa, kayak ini aku nggak pengen sebut brand gitu kan ya, karena aku rasa nggak proper, tapi incubation, kayak program-program incubation gitu kan. Sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan incubator program lah, apalah, learning apa, diikutin aja gitu. Macam manajemen training? Bukan manajemen training, learning training. Kayak kamu coba search deh, apa namanya, misalkan Digital Incubation Indonesia. Aku rasa harusnya banyak program-program yang bisa dicoba untuk diikuti, dan ya mungkin bisa, dan mereka kadang-kadang suka ada webinar gratis dan ada apa gitu kan ya. Ya, you can start from there to build your connection sebenarnya gitu. Participate dan ya lebih ini, dan selektif juga sih, kira-kira yang mana yang menurut kamu relevan ke kamu. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih ya Mbak Ratna ilmunya. Ya, makasih, sama-sama. Oke, karena ini banyak banget ya Bu Ratna yang tanya di chat box, tapi kami mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan membacakan pertanyaan terakhir ya, yang ini juga banyak yang menanyakan hal ini. Untuk Bu Ratna, kira-kira untuk masuk di startup company itu tahapannya dari recruiter itu apa aja? Apakah recruiternya selalu melihat profile LinkedIn kita, dan gimana nih Bu caranya agar bisa lulus tahap interview bahkan sampai tahap offering gitu? Oke, baik. Tahapannya itu setiap perusahaan beda-beda. Tapi generally biasanya akan ada, ya pasti screening CV by TA-nya gitu kan ya. Terus ada bisa ada tes, bisa enggak. Kemudian yang pasti akan ada proses interview. Interviewnya itu bisa 3-4 kali tergantung dari proses perusahaannya sendiri. Kemudian ya if everything goes well harusnya bisa ke offering dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi tahapannya sih menurut aku beda-beda di setiap perusahaan. Tapi yang paling umum adalah seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk posisi yang mungkin fresh graduate, bisa jadi tahapan interview nggak sebanyak itu, tapi ada assessment gitu kan, yang dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk ini, untuk apa namanya, untuk proses interviewnya. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya Mbak Tirsa? Aku kayaknya skip. Kalau recruiter tuh apa selalu melihat profiling in kita gitu? Oke. Aku bisa bilang iya, kadang mungkin tergantung. Yes and no sih, case by case. Kadang-kadang untuk case tertentu bahkan mungkin bisa sampai lihat ke ke sosial media yang lain juga gitu. So ini dia sih yang aku bilang, yang tadi kalau aku sharing di yang are you career ready, yang paling pertama itu professionalism and ethic ya. Di dunia yang sekarang ini segala macam informasi tersebar luas dan mulai abu-abu gitu kan ya, yang mana yang ethical, yang mana yang enggak, itu yang akan jadi penting gitu. Jadi apapun yang kalian share di public itu akan jadi your own personal branding. So be mindful on whatever you're sharing sih in di dunia sosial media ini gitu ya. Seperti itu. Ya, tadi untuk yang do and don't, tips and triknya ada yang tanya untuk lolos interview itu apa aja Bu Ratna gitu. Untuk lolos interview, aku rasa ini sih, perhatikan dari segi be prepared, itu yang udah pasti. Do your research dulu sebelum kamu interview. Kemudian just state be yourself, jangan bohong, itu sih, just be honest gitu. Karena kadang-kadang dari beberapa pertanyaan kita akan lihat itu ada konsistensinya atau enggak. Dan
menurut aku salah satu yang penting adalah dari segi komunikasi, jangan bertele-tele juga sih. Ini ada salah satu orang yang sempat ngomong ke aku gitu kan, bilang gini, kalau aku interview orang, salah satu orang yang cukup di senior, di posisi yang cukup tinggi in one of the company that I've worked with gitu ya, itu sempat bilang gini, kalau aku interview seseorang, aku kasih 3 follow up question, orang itu masih tidak menjawab pertanyaanku, itu aku langsung skip. Aku lanjut ke pertanyaan kedua. Gitu. Jadi be concise juga sih dalam menyampaikan. Oke, Bu Ratna. Teman-teman semua, ini tadi penjelasan oleh Bu Ratna menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, sehingga sesi tanya jawab kita juga menjadi sangat berkesan ya bersama Bu Ratna gitu. Dengan selesainya Q&A ini, maka webinar kita juga sebentar lagi akan selesai untuk webinar Masterclass hari ini. Sebagai penutup dari sesi Q&A, aku akan persilakan Bu Ratna untuk menyampaikan pesan ataupun motivasi kepada teman-teman semuanya yang hadir. Silakan Bu Ratna. Apa ya pesannya? I think ini sih kalau menurut aku basically yang paling penting continuous learning gitu, terus menerus be more proactive aja sih dalam hal mempelajari hal-hal baru, karena sekarang ini kayaknya di era digital sekarang ini di antara semua skills yang dibutuhkan, di antara semua kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang paling penting itu adalah kompetensi learning agility namanya. Bagaimana orang itu bisa belajar dan terus-menerus mau belajar gitu. Itu sih. Itu yang ya memang impact-nya dari situ sih bisa jadi mental health dan lain sebagainya, tapi ya unfortunately kita hidup di zaman sekarang gitu kan ya. Ya memang segala sesuatu itu instan dan cepat gitu. Dan ya kita harus cope with this gitu ya. Seperti itu. Itu sih mungkin kalau dari aku, Mbak Tirsa. Terima kasih untuk kesempatannya.